Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita masih ada sampai saat ini, sampai detik ini, sampai di tahun 2021 ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, itu karena berkat kemurahannya Tuhan. Dan puji Tuhan, Dia memberikan kita itu semua dengan cuma-cuma. Dan suka duka persoalan yang kita alami di tahun ini, di tahun yang lalu bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Dan di tahun 2021 ini, mari kita berjalan di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kita akan memulai pertarungan di tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Keadaan apapun yang akan kita alami sepanjang tahun ini, tetaplah bergantung dan serahkan sepenuhnya kepada Dia yang menjadi pemilik kehidupan kita. Pagi ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dan saya akan beri judul jatuh tapi tidak luka atau sakit. Maksudnya apa jatuh tapi tidak luka? Kita tahu bahwa kalau jatuh pasti rasanya sakit dan luka. Tapi kenapa dikatakan tidak luka? Mari kita baca ayat inti kita di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan saya akan membacakan di dalam versi yang lain, di dalam bahasa Indonesia masa kini, Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bila jatuh, ia tidak akan luka parah, sebab Tuhan memegang tangannya. Wow, sangat luar biasa. Di dalam versi bahasa Indonesia masa kini, ini dikatakan dalam ayat yang ke-24 bahwa bila jatuh, ia tidak akan luka parah, sebab Tuhan memegang tangannya. Bagaimana mungkin namanya orang jatuh pasti akan terluka? Ya, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun berat dan apa yang di depan kita itu untuk kita jalani terasa sangat-sangat tidak enak, tapi bersama Tuhan kita akan merasa nyaman dan aman. Mungkin saat ini kita menghadapi kondisi yang tidak baik dalam kehidupan kita, bahkan kita akan merasa stres. Stres seringkali dipicu oleh sakit penyakit, kejadian-kejadian seperti kehilangan pekerjaan, kematian orang yang dikasihi, perceraian, masalah psikologis seperti perlakuan kasar atau rendahnya harga diri, dan lain sebagainya. Kita bisa belajar dari beberapa sosok yang tampak berada di dalam posisi titik rendah di dalam hidupnya, tapi ia bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah salah satu tokoh besar Alkitab yang mengalami masalah yang cukup besar. Ia mengalami masalah yang sangat sulit dalam hidupnya. Ia melarikan diri dari Raja Saul karena ancaman bahwa dirinya akan dibunuh. Di sebagian besar bagian kitab Mazmur, kita bisa baca keluhan-keluhan dan keadaan Daud yang sangat putus asa. Dia memakai kata-kata seperti kewalahan, beban berat, tertunduk, terganggu, masalah dan kematian. Kata-kata menggambarkan bahwa keadaannya sangat mengerikan, sangat tidak baik. Tapi di beberapa bagian, Daud tetap mengingat bahwa Tuhan itu adalah sumber harapan bagi hidupnya. Dari Daud kita bisa belajar bahwa bagaimana kita perlu mengingat diri kita akan janji-janjinya Tuhan saat dalam keadaan kejatuhan. Walaupun kita merasa keadaan tidak akan jauh lebih baik, kita bisa mengingat bagaimana Tuhan datang di masa lalu dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dan yang kedua adalah Ayub. Hanya dalam satu hari, Ayub kehilangan semua kepunyaannya, mulai dari keluarga, harta benda, dan kesehatan. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bisul bernanah. Dia hanya punya teman dan istri. Tapi sayangnya orang-orang terdekatnya sendiri tidak sudi dekat dengan dia. Di dalam kondisi yang sangat terbuang,
dia tetap menaruh harapan di dalam Tuhan. Imannya tidak pernah goyah. Walaupun dalam beberapa perikop kita melihat dia mengungkapkan seluruh keluh kesahnya kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya dia memilih untuk berserah. Dari Ayub kita belajar bahwa tidak semua saran yang kita terima dari orang lain itu selalu jadi yang terbaik buat kita. Kita harus selalu mengoreksinya sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita juga belajar untuk mengasihi dan memuji Tuhan dalam kondisi apapun. Mudah buat kita untuk memuji Tuhan saat keadaan kita baik-baik saja. Tapi begitu keadaan buruk terjadi, kita malah mengutuki Tuhan, kita malah mempersalahkan Tuhan. Dari Ayub kita bisa belajar untuk tidak bergantung pada keadaan, tapi memilih untuk percaya pada rencananya Tuhan. Dalam dua sosok ini kita bisa belajar dari Daud dan dari Ayub. Di dalam mereka mengalami jatuh bangun dalam hidup mereka, mereka tetap ingat akan janji-janjinya Tuhan. Bahwa rencana Tuhan mendatangkan kebaikan dan memberi harapan, memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Kita juga diajarkan seperti Daud dan Ayub. Ketika mereka mengalami kondisi yang sangat tidak baik, mereka tidak menyalahkan Tuhan dan tetap mencari Tuhan di dalam kondisi yang sulit, kondisi yang terjepit. Saat kita jatuh, Tuhan akan dengan sigap memegang tangan kita supaya kita tidak jatuh dan terluka. Tetaplah pegang janjinya Tuhan, tetaplah pegang firman Tuhan. Bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-11. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan terluka. Dia tahu porsi kita, dia tahu batas kemampuan kita. Dan jangan takut ketika kita alami kejatuhan di tahun yang lalu, di tahun yang kemarin. Percayalah dengan iman bahwa di tahun ini Tuhan akan menggantikan apa yang hilang dalam kehidupan kita. Entah itu pekerjaan, di dalam perekonomian, finansial, usaha, atau apapun itu. Ia akan menggantikan berkali-kali lipat di tahun ini. Kita tahu bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Puji Tuhan, beginilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Engkau yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami jatuh hingga tergeletak Tuhan. Bahkan Engkau akan memegang tangan kami untuk menguatkan kami Tuhan, untuk kami menjalani kehidupan kami. Saat pagi ini Tuhan, kami mau memegang setiap kebenaran firman-Mu. Kami mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk mau dibentuk, untuk kami mau diproses oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau menyatukan hati kami buat bangsa Indonesia. Engkau melihat keadaan bangsa Indonesia saat-saat ini Tuhan. Bahkan masih terjadi sampai saat ini Tuhan. Tapi kami tetap berserah kepadamu. Kami tetap menaruh Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami meminta belas kasihan-Mu untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan keadaan bangsa kami ini Tuhan. Bahkan Engkau menyembuhkan, Engkau selamatkan bangsa kami dengan keadaan yang ada Tuhan. Kami percaya hati-Mu ada bagi bangsa kami. Engkau begitu mengasihi buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di dalam gereja kami, gereja CWTW Temanggung Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biarkan mereka menaruh harapan di dalam Engkau, biarkan mereka selalu memegang janji-janji-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Kuatkan iman mereka Tuhan. Biarkan mereka menaruh harapan itu di dalam Engkau saja Tuhan. Apapun yang mereka alami Tuhan, biarkan mereka selalu menghidupkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Biarkan firman-Mu itu menjadi pedoman dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Dan biarkan mereka selalu berserah penuh kepada Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarkan kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan biarkan Engkau menuntun setiap langkah kami kemanapun kami berada untuk kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur mempunyai Bapa seperti Engkau. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.